Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa ada di rumah, sekarang kita akan lanjutkan gambar kita dengan tema kita adalah kebun teh. Masih edisi liburan. Nah, sekarang kita akan menambahkan background bagian belakangnya. Kalau tadi sudah kita buat bagian depannya seperti ini. Nah, langsung saja untuk bagian belakang, rasanya agak kosong kalau kita tidak beri semacam bangunan ya. Karena di sini kebun teh ini biasanya ada juga tempat istirahat. Jadi kita buat semacam rumah atau juga bisa itu pondokan nantinya. Kita buat seperti ini. Cukup sederhana, lengkap dengan pintu dan juga jendela dan ventilasi. Nah, biasanya ini digunakan untuk istirahat atau tempat juga meletakkan barang-barang sebelum para petani itu bekerja di kebun teh. Jadi ada barang-barang berupa bisa itu pemotong atau gunting dan sebagainya itu di ruangan ini. Nah, boleh juga kita tambahkan satu lagi mungkin lebih kecil sebelah sini. Kita bermain perspektif. Jadi ukurannya semakin jauh semakin kecil. Sama seperti tadi kita buat jendela dan juga ada pintu. Kemudian kita buat semacam daratan. Ada halamannya sedikit. Nah, dari sini kita sudah bisa memberikan gambar atau objek batang dari tehnya ya. Jadi kita buat batang-batang kecil seperti ini karena ukuran batang dari teh itu juga tidak begitu tinggi. Mungkin setinggi sepinggang ya, sepinggang kita. Jadi kita buat di sini untuk daun tehnya, dan ini banyak. Otomatis nanti teman-teman bisa mewarnai warna full warna hijau, tapi tetap bermain gradasi itu di bagian gambar daun tehnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelah sini kita mungkin buat semacam jalan, dan juga kita tambahkan lagi untuk objek tehnya, kita banyakkan lagi. Oke, di sebelah sini. Mungkin di sebelah sini juga sudah masuk perkebunan. Jadi kebun teh itu juga sangat luas ya. Jadi hampir seperti bukit yang luas dengan warna hijau. Nah, seperti ini. Dan juga penanamannya itu berbeda-beda tempat. Jadi ada bukit-bukit seperti itu, ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, di sini bisa kita tambahkan sedikit mungkin semacam tempat meletakkan daun teh, semacam gudang. Oke, gudang penyimpanan seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan pohon lain biar nanti kita bisa berikan warna lain di objeknya. Mungkin buat seperti itu. Atau juga teman-teman bisa tambahkan pohon jenisnya yang berbeda. Seperti pohon pisang. Jadi supaya gambar kita itu tidak terlihat hanya monoton ya. Monoton satu objek saja. Bisa kita tambahkan di sini pohon pisang. Nah, kemudian ada pohon yang tinggi, biasanya ada pohon sengon atau pohon sebagai tambahan ya, pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kita tambahkan daunnya. Untuk daun pohon mungkin teman-teman sudah terbiasa membuat daun pohon dengan jenis atau berbagai macam bentuk. Oke, seperti ini jadinya. Nah, itu lumayan cukup tinggi. Kita buat tambahan pohon yang satu lagi yang bentuknya juga meninggi seperti ini. Sekali lagi buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya
objeknya terlalu rumit, jadi teman-teman bisa mempersimpel atau di gambarnya tidak harus penuh seperti ini. Jadi bisa kalian kurangi untuk objeknya. Nah, oke, ada pohon-pohon pisang di sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi siluet dari pohon-pohon pisang ini. Oke, kalau sudah mungkin kita akan tambahkan satu pohon yang agak besar ya, sebagai pemanis dari gambar kita ini. Jadi ada keseimbangan yang namanya keseimbangan asimetris, seimbang namun bentuknya berbeda. Nah teman-teman, seperti ini kita buatkan pohonnya, tambahan pohon lengkap dengan ranting, dahan, dan juga daun. Oke, kita lengkapi dengan daun-daun. Nah, seperti ini. Sedikit lagi, sebelum nanti kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Nah, jadi yang cukup lama itu adalah mewarnai. Kita buat. Nah, untuk kebun teh atau daun teh yang posisinya jauh, itu kita cukup buat seperti bukit-bukit melengkung seperti ini, lengkup seperti ini, dengan nanti warnanya juga kita sesuaikan. Nah, jadi garis-garis yang melengkung ini adalah perbukitan dari kebun teh juga, tapi posisinya jauh, jadi cukup kita buatkan seperti ini, tidak harus didetailkan untuk bagian daunnya karena itu posisinya sangat jauh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penutupnya kita tinggal tambahkan pegunungan. Ini bukan pegunungan kebun teh lagi ya, tapi pegunungan yang ada posisinya lebih jauh lagi. Nanti itu warnanya juga kita bedakan. Kemudian kita lengkapi dengan awan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk gambar kita bisa dilihat itu luas ya. Jadi gambar-gambar seperti ini kita atur bagaimana kita membuat gambar sesuai dengan tema kita, yaitu kebun teh, agar terlihat lebih luas. Jadi makanya kita gunakan teknik perspektif benda antara jarak yang jauh dan jarak yang dekat itu kita bedakan. Nah, kalau objeknya ini adalah depan, dia akan lebih besar, dan objeknya kalau jauh dia akan lebih kecil. Misalnya kita tambahkan di sini ada semacam pondokan lagi, tapi yang ukurannya sangat kecil. Oke pemirsa dari rumah, untuk gambar kita sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap pewarnaan di selanjutnya, tapi sebelum itu kita jeda pariwara berikut ini.